admin gereja palsu mau dilaporkan ke polisi. Hah, masa iya bisa? Oh bisa dong. Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya, biar kita semua tetap sehat di tengah kondisi ini. Kami ucapkan selamat ya untuk para pemenang dan sudah mendapatkan hadiah, sudah dikirim ke alamat masing-masing. Waktu kita bikin video itu terus terang kita masih bingung mau kasih hadiah apa ya. Mau kasih hadiah paket wisata lagi dilarang, harus di rumah aja gitu ya. Jadi, tapi kemudian tiba-tiba akun gereja palsu ngepost ya soal dulu pernah dia disuruh nebak hadiahnya kaos. Oke. Dia memberikan ide kepada kita dan kita kasih hadiah kaos. I just want to say congratulations and good luck. Apakah adminnya seharga kaos? Enggak lah. Lebih mahal karena betapapun besar dosa admin sudah ditebus di kayu salib. Jadi dia lebih mahal dari kaos. Jadi nggak usah tersinggung ya. Nah, ada banyak pertanyaan. Kenapa nggak langsung nyebut identitasnya ya? Banyak orang bertanya-tanya, apakah karena takut gitu? Oh bukan. Terus kenapa? Nah, tapi segini sebelum kita jawab, saya mau cerita dulu ya. Ada yang lucu nih. Kemarin tuh banyak yang ngomel. Kenapa? Karena nggak dibuka. Terus clue-nya itu kan umum banget. Orang GBI, walaupun terakhir diketahui dia udah nggak beribadah di GBI lagi ya, nggak jelas sebenarnya. Lalu bener orang sekolah teologi dan lulusan seminari Bethel. Clue-nya umum banget. Yang seminari Bethel saya cuma bilang 3 angkatan di atas saya tahu, 3 angkatan di bawah saya tahu. Clue-nya tuh umum. Dan tiba-tiba ada yang ngerasa, lalu buat video klarifikasi. Saya sih terusan tidak nonton karena ya akunnya privasi segala macam, nggak nonton. Cuman ada yang ngabarin, beritahu, dan saya bingung loh, kok bisa dengan clue yang umum gitu ada yang ngerasa gitu ya. Lalu bikin video klarifikasi, katanya sih nyerang saya segala macam. Ya whatever, terserah lah ya. Karena memang sebenarnya sejak bulan 12 lalu waktu kita mau bahas ini tuh sejak bulan 12 saya ngobrol sama pengurus youth saya, mereka bilang, Kak nggak takut apa nanti ini bakal diserang balik segala macem. Saya bilang ya udahlah, nothing tulus lah ya, karena emang makin ngaco ya harus kita sampaikan kebenaran. Nah itulah resiko menyampaikan kebenaran, walaupun kalau nggak kita gangguin nggak ada masalah ya. Kalau kita nggak ngomongin, dia nggak ada hubungan personal sama kita kan, kita bukan orang yang dia serang di akun adminnya, di akunnya. Kita bukan pendeta kaliber besar gitu ya, enggak. Ya, tapi kenapa mau masuk ke dalam hal ini? Ya karena saya bilang tadi, kebenaran itu harganya seperti ini. Tapi nggak apalah ya. Saya nggak pusing, kita nggak pusing. Kenapa? Buktinya saya nggak nonton sama sekarang dan nggak berusaha juga nyari tahu. Ya terserah lah ya. Justru saya bingung, kok bisa ada yang ngerasa? Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Takut nggak? Enggak, bukan karena takut kita nggak nyebut namanya. Karena kalau soal takut digugat, takut diperkarakan, nggak takut. Kenapa? Karena ada banyak cara kok untuk menyampaikannya. Misalnya kita sebut aja inisial, lalu setelah tersebut namanya tapi nggak lengkap. Misalnya Yohanes Sirait, kita sebut aja Yohanes, banyak Yohanes, ya kan? Gitu loh. Nggak perlu sebut nama lengkap, nggak masalah. Atau kita mungkin sebut namanya, tapi kita pakai embel-embel diduga, diasumsikan, diperkirakan, aman, lepas dari jeratan hukum. Jadi bukan karena takut, tapi kenapa? Karena gini, kita kasihan sama adminnya. Misalnya yang adminnya itu kerja misalnya di bidang media, yang merekam banyak ini ya, khotbah gereja, berhubungan sama banyak gereja. Tiba-tiba gereja-gereja itu tahu dan marah, lalu mereka putusin nggak mau kontribusi. Semua gereja sepakat begitu ngomong sama pemiliknya, bisa dipecatkan dia. Kasihan kita. Lalu apalagi alasan lain? Ini alasannya. Kenapa kita nggak mau buka? Karena admin gereja palsu mau dilaporkan ke polisi. Hah? Masa ya? Iya, benar. Dilaporin. Kenapa? Iya, sejak video pertama sudah banyak yang nanya. Ya, sudah banyak yang nanya. Setelah video kedua makin banyak lagi.
pendeta-pendeta gereja-gereja besar yang pernah diserang, lalu lawyer-lawyer yang ada di situ, lawyernya mereka maupun jemaatnya yang berprofesi sebagai lawyer, pada nanya, konfirmasi, minta kesediaan kalau mereka lapor, bukti-bukti saya bisa dipakai atau saya jadi saksinya juga, gitulah. Wah, jadi ada potensi dia dilaporkan. Oh, masa iya bisa? Oh, bisa dong. Kenapa? Gini, karena ada undang-undang ITE. Kalau teman-teman ingat ya kasus admin Trio Macan 2000 yang dilaporkan, ini beritanya nih ya, lihat. Polisi menahan 3 orang yang diduga administrator akun Twitter Trio Macan 2000. 3 tersangka yang ditangkap adalah Edi Syaputra, Raden Nuh, dan Harikus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Raden Nuh mengaku dirinya adalah pendiri akun anonim itu. Itu admin akun anonim loh, dilaporkan dan akhirnya diproses penjara. Kenapa? Karena gini, tidak ada lagi namanya dunia maya. Lalu kita sebutkan internet dunia maya, enggak? Internet itu sekarang jadi dunia nyata. Dia menjadi realitas di antara kita dan bisa menjadi produk hukum, dibawa ke hukum itu bisa. Dan itu sudah terbukti, ada undang-undang ITE. Jadi kalau admin gereja palsu dilaporkan ke polisi, ya bisa. Kenapa? Karena dia banyak menuduh kan, dia misalnya nuding pendeta tertentu, ini bisa diperkarakan sama pendeta itu, ya dibawa ke hukum, diproses bisa, ya. Lalu misalnya dia juga nuding tidak pendeta tertentu, tapi dia mengeneralisir semua pendeta, misalnya yang lalu bilang, wah pendeta cari nama, pendeta begini, nah, dia tidak menyebut nama, tapi orang-orang berprofesi sebagai pendeta bisa mengadukan dia, mereka merasa tersinggung, bisa, gitu loh. Bisa dilaporkan. Nah, karena itu memang dia berpotensi dilaporkan. Makanya kita kemarin nggak mau jemput karena saya nggak mau ini jadi dibawa ke sana ya. Jadi kalau pendapat saya gimana? Ya sedapat mungkin janganlah dilaporkan ke proses hukum ya. Karena itu diselesaikanlah baik-baik. Toh yang lain-lain juga kita melihat banyak kasus kan, membubarkan orang ibadah aja cukup pakai metrai kok. Ya, memang di Indonesia sekarang metrai itu luar biasa. Metrai 6.000 bisa menyelesaikan kamu gerebek rumah orang tuh dengan damai itu bisa. Ya di Indonesia saya amazed juga sih bisa pakai itu. Jadi apalagi ini ya masalahnya antar sesama orang Kristen. Kalau saya sih pendapatnya jangan deh dibawa ke polisi, dikomunikasikan aja ya, cari solusinya ya. Jangan dibawa, pendapat saya. Tapi kalau ada orang mau bawa ke polisi, salah nggak? Ya nggak salah juga. Karena kita ada di negara hukum, ada hukum yang melindungi kita, ya. Proses hukum itu ada di Indonesia ini dan itu nyata. Jadi kalau ada orang mau bawa ke hukum, ya saya nggak bisa salahin juga. Nah terus akunnya gimana? Ya akunnya juga jangan merengek. Kalau ternyata nanti ada yang laporin polisi, ya, karena kan nggak susah ya, seperti saya bilang nggak susah, ya. Kan kemarin kita baru ngobrol soal forensik komunikasi, kita belum bahas tuh secara terbuka, ya, soal teknologinya bagaimana, ngelacak IP segala macam, itu gampang dilakukan. Dan gereja-gereja besar itu punya daya untuk melakukan itu, mereka punya modal untuk melakukan itu, jadi itu bisa mereka lakukan. Bisa mereka lakukan, sangat bisa mereka lakukan. Nah kalau mereka mau melakukan itu, ya akun gereja palsu jangan cengeng, hadepin, karena itu resiko yang ada. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus siap dengan resikonya. Ya, jadi kalau kembali saya tadi bilang jangan deh, tapi kalau itu terjadi, ya harus siap. Dan kalau itu dilakukan, ya harus siap bertanggung jawab menghadapi resikonya, menghadapi proses hukum, bahkan nanti kalau terbukti bersalah ya harus siap masuk penjara, kalau memang di penjara, lalu siap juga hidupin anak istri selama di penjara, ya kan? Nah banyak resikonya, jadi itu yang terjadi, ya saya mau sampaikan saja, ya harapannya jangan sampai ke sana, tapi kalau itu terjadi, nggak ada yang bisa menanya, terima resiko aja.